Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu orang penjual saja, sementara jumlah pembeli sangat banyak, sehingga penjual memiliki kekuasaan untuk menentukan harga barang yang diproduksinya. Oleh karena itu, penjual di pasar monopoli disebut dengan price center. Adapun karakteristik pasar monopoli diantaranya yaitu 1. Dalam struktur pasar tersebut, hanya akan menemui satu orang penjual saja, sementara satu orang penjual ini dihadapkan sekali dengan banyak pembeli. Yang kedua adalah barang yang dihasilkan oleh seorang produsen hampir tidak memiliki substitusi atau sulit untuk menemukan produk substitusinya yang memiliki kemiripan. Yang ketiga yaitu bahwa untuk masuk ke pasar monopoli perusahaan-perusahaan itu sulit untuk melakukannya karena adanya hambatan-hambatan untuk bisa melakukannya. Hambatan itu bisa berupa teknologi, berupa modal, ataupun bisa hanya berupa legalitas. Kemudian yang keempat yaitu karena hanya ada satu penjual, maka produsen dapat bertindak sebagai price center, yaitu tidak men-setting harga produk yang dijualnya. Adapun penyebab pasar monopoli diantaranya yaitu 1. Memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik, kemampuan untuk menghasilkan teknologi yang spesifik untuk menghasilkan sebuah produk dan teknologi itu tidak dimiliki oleh pihak lain, maka itu bisa menyebabkan atau bisa menjadi penyebab timbulnya pasar ekonomi. Yang kedua yaitu adanya hak paten produksi yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Yang ketiga, terdapat skala ekonomis. Jika sebuah perusahaan itu mampu berproduksi dengan skala ekonomis yang baik, artinya bahwa perusahaan itu mampu menghasilkan produk dengan biaya yang sangat rendah. Kalau dia mampu menghasilkan produk yang sangat rendah, maka dia dapat menentukan harga barang yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen-produsen lain yang pada akhirnya, jika produsen-produsen lain itu tidak mampu untuk bersaing, maka dia akan keluar dari pasar itu. Dan hasilnya, produsen itu yang memiliki skala ekonomis dalam usahanya yang cukup baik, maka dia akan menjadi produsen tunggal. Yang terakhir yaitu hak monopoli oleh pemerintah. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya pasar monopoli. Maksimasi keuntungan dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan total atau total average dicapai jika selisih penjualan total atau TR dengan biaya total atau TC memiliki nilai positif terbesar. Yang kedua, pendekatan marginal atau marginal average dicapai jika MR sama dengan MC atau MR min MC menghasilkan angka positif minimum. Dan syarat-syarat diskriminasi harga: 1. Barang tidak dapat dipindahkan dari suatu pasar ke pasar lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga barang-barang atau jasa-jasa tertentu dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda-beda. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya memiliki tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Diskriminasi harga dalam monopoli dibagi menjadi dua. Yang pertama, menjual outputnya di dua pasar berbeda. Yang kedua, sifat permintaan di dua pasar harus berbeda. Contoh kebijakan diskriminasi harga. Yang pertama, penetapan tarif listrik yang berbeda oleh PLN. Yang kedua, tarif yang berbeda yang ditetapkan oleh dokter, konsultan akuntansi, dan konsultan hukum. Yang ketiga, kebijakan harga domestik dan harga di pasar luar negeri. Jenis-jenis pasar monopoli. 1. Monopoli karena hukum. Biasanya hukum tersebut dibuat untuk melindungi pasar tersebut dari persaingan pasar, dan produk yang dilindungi biasanya merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Yang kedua, monopoli alamiah. Tercipta dengan sendirinya secara alamiah, karena pasar yang ada memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. 3. Monopoli masyarakat. Tercipta karena produk tersebut memang dipercaya oleh mayoritas bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat,
monopoli karena lisensi. Terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten, dan lain-lain. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, produsen akan dengan mudahnya mengubah harga pasar dan mengatur jumlah barang yang tersedia di pasar. Yang kedua, pembeli tidak memiliki pilihan selain produk yang dimiliki penjual monopolis. Yang ketiga, karena produk hanya dimiliki satu penjual monopolis, keuntungan pun menjadi terpusat ke penjual tersebut. Saya Prapradila, di sini saya akan menjelaskan 3 kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, penjual tidak perlu lagi melakukan banyak promosi untuk produk mereka karena hanya produk mereka yang beredar di pasar. Lalu yang kedua, monopoli yang dilakukan negara dapat melindungi dan menjaga sumber daya penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, inovasi akan semakin berkembang. Hal itu terjadi karena setiap produsen berlomba dalam hak kekayaan intelektual. 3 aspek penilaian atas monopoli. 1. Efisiensi penggunaan sumber daya. 2. Perangsang pengembangan teknologi dan inovasi. 3. Distribusi pendapatan. Efisiensi monopoli dibandingkan persaingan sempurna, yaitu monopoli lebih tidak efisien jika di kedua pasar tersebut kurva biayanya sama. Terus, lebih efisien pasar monopoli jika monopolis memiliki skala ekonomis dalam usahanya.